Pintu terbuka, dan tekanan turun dari langit. Alun-alun di bawah dan gerbang di depan berubah menjadi kekuatan penghalang dan menyebar. Pada saat yang sama, air laut di bawah mulai menjadi semakin bergejolak, dan di bawah tekanan tersebut, Chu Feng tidak dapat terbang di udara dan harus jatuh ke dalam air laut. Air laut mengandung daya hisap yang menakutkan, dan daya hisap tersebut mengandung kekuatan pesona yang kuat. Chu Feng tidak hanya bisa hanyut mengikuti arus, dia juga menahan rasa sakit dari penghalang air laut yang menyapu tubuhnya. Bahkan pada saat ini, kepekaan dan banyak kemampuannya sangat terbatas. Apakah kamu gagal? Tidak mungkin. Begitu pemikiran tentang kegagalan muncul, Chu Feng segera mematahkannya. Alasan kenapa dia berani membuka pintu tanpa ragu-ragu adalah karena dia yakin perintahnya untuk menghancurkan formasi sudah benar. Jadi Chu Feng menenangkan emosinya dan membiarkan dirinya hanyut mengikuti arus. Karena situasi saat ini tidak dapat diubah, jawabannya akan terungkap kemudian. Akhirnya, semuanya berhenti, dan Chu Feng sudah berada di dasar laut dalam. Meskipun arus bawah laut berhenti, penindasan tidak hilang, dan pada saat yang sama, banyak pembatasan masih menahan Chu Feng. Sangat sulit bagi Chu Feng untuk bergerak, dan hampir tidak mungkin untuk kembali ke laut. Di saat yang sama, rasa sakit yang terus merasuk ke dalam tubuhnya tidak hilang. Jika ini terus berlanjut, keadaan akan menjadi sangat buruk. Hal ini membuat Chu Feng menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Yang disebut mempertaruhkan nyawa untuk membuka pintu bukan berarti jawabannya akan terungkap setelah Anda membukanya. Faktanya, ada ujian. Jadi, Chu Feng menahan rasa sakitnya dan melihat sekeliling. Saat ini kekuatan mental hampir tidak dapat digunakan, sehingga kita hanya bisa mengandalkan mata telanjang untuk melihat. Tapi ketika dia melihatnya, Chu Feng tiba-tiba terlihat terkejut. Dia melihat sesosok tubuh melayang tidak jauh dari situ. Dan Chu Feng mengenali angka ini. Guru Tao Long Jiu. Orang itu adalah Guru Tao Long Jiu di antara 9 jalur totem. Hanya saja Guru Tao Long Jiu mengalami koma yang parah, nafasnya sangat lemah, dan dia bisa mati kapan saja. Apakah itu ilusi? Chu Feng awalnya berpikir bahwa dia telah memasuki formasi ilusi. Karena tidak mungkin bertemu pendeta Tao Long Jiu di sini secara kebetulan, dan selain itu, ini bukanlah tempat di mana pendeta Tao Long Jiu datang. Namun, Chu Feng mengatasi rasa sakitnya dan mengamatinya lagi dengan cermat, dan dengan cepat memastikan bahwa ini bukanlah formasi ilusi. Jadi Chu Feng buru-buru mendekati Guru Tao Long Jiu. Yang jelas jaraknya tidak terlalu jauh. Dalam keadaan normal, Chu Feng bisa mencapai jarak dalam sekejap. Namun, karena adanya kekuatan yang menindas, Chu Feng butuh waktu lama untuk mencapai Guru Tao Long Jiu. Juga karena pembatasan, seseorang hanya dapat menyelidiki situasinya setelah mendekat. Seperti yang diharapkan Chu Feng, dia sangat lemah karena tersiksa oleh kekuatan tempat ini. Chu Feng dengan cepat mengeluarkan ramuan itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengintegrasikan kekuatan penghalang untuk membantunya menstabilkan situasi. Tapi di saat yang sama, Chu Feng juga mengarahkan pandangannya tidak jauh. Ada 2 sosok familiar yang melayang tidak jauh dari situ, mereka adalah pendeta Tao Long Ba dan Long Qi. Mungkinkah mereka datang ke sini setelah kita mengucapkan selamat tinggal hari itu? Chu Feng teringat adegan mengucapkan selamat tinggal kepada 4 pendeta Tao Long Liu, Long Qi, Long Ba, dan Long Jiu. Awalnya, mereka akan pergi bersama, tetapi keempat pendeta Tao itu sepertinya tiba-tiba menemukan sesuatu dan buru-buru pergi. Dan pemandangan itu seperti perpisahan antara hidup dan mati. Seolah-olah mereka akan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Chu Feng menebak dan setelah menstabilkan luka pendeta Tao Long Jiu, dia menstabilkan luka pendeta Tao Long Ba dan Long Qi.
Meskipun kondisi kedua orang ini jauh lebih baik daripada Long Jiudao, mereka tidak dapat bangun dari koma dalam waktu singkat. Tetapi jika ketiga orang ini ada di sini, Chu Feng merasa guru Tao Long Liu mungkin juga ada di sini. Jadi Chu Feng melihat sekeliling. Karena keterbatasan di sini, kekuatan mentalnya juga sangat dibatasi, dan dia hanya dapat mencari dengan mata telanjang, tetapi jarak visual dengan mata telanjang pun sangat terbatas. Saat ini, segala sesuatu tentang Chu Feng mirip dengan orang normal yang belum pernah berlatih. Saat mencari, Chu Feng juga berpikir, bagaimana cara keluar dari sini? Namun, mungkin karena perkenanan Tuhan, Chu Feng dengan cepat menemukan sosok guru Tao Long Liu. Tapi dia tidak hanya menemukan guru Tao Long Liu, dia juga melihat lelaki tua berambut putih lainnya. Chu Feng merasa bahwa orang ini mungkin salah satu dari 9 totem, dan kekuatannya pasti lebih kuat dari Long Liu. Meskipun orang itu juga mengalami koma, situasinya lebih baik daripada Long Liu. Chu Feng memperlakukan kedua orang ini secara bersamaan. Dan segera, lelaki tua yang tidak dikenali Chu Feng hidup kembali. Chu Feng. Mata pria itu berbinar ketika dia melihat Chu Feng. Dia sedikit bingung pada awalnya, tetapi setelah beberapa pengamatan, dia memutuskan bahwa semua ini benar, jadi dia melihat ke arah Chu Feng. Kamu adalah Chu Feng, kan? Senior, saya Chu Feng. Saya tidak tahu kamu memanggilku apa, senior. Tanya Chu Feng. Anda bisa memanggil saya Guru Tao Long Wu, kata Guru Tao Long Wu. Kemudian, setelah berbicara, Chu Feng juga mempelajari situasi umum. Guru Tao Long Wu dulu mengasingkan diri di suatu tempat. Jadi saya tidak tahu apa-apa tentang Chu Feng. Mengenai Chu Feng, Guru Tao Long Liu dan yang lainnya memberitahunya. Dikatakan bahwa Chu Feng adalah seorang pemuda dengan orang-orang yang sangat berbakat yang pasti akan menjadi terkenal di dunia seni bela diri yang luas di masa depan. Dan dia, alasan mengapa mereka bertemu justru karena mereka menerima naga 1, 2, naga 3, dan 4 pesan yang disampaikan oleh 4 orang Tao pendeta. Namun itu bukanlah seruan minta tolong, melainkan peringatan bagi mereka untuk tidak datang ke sini. Ternyata 9 jalan totem, secara kebetulan, memperoleh Jie Tianran, dan awalnya memecahkan perintah untuk menghancurkan formasi reruntuhan ini. Setelah beberapa persiapan, Long 1, Long 2, Long 3, dan Long 4, 4 makhluk kuat, siap untuk mencari tahu. Tapi aku terjebak di sini. Namun sebelum memasuki reruntuhan, mereka meninggalkan formasi di luar reruntuhan. Jika mereka tidak melucuti formasi dalam jangka waktu tertentu, formasi tersebut akan mengirimkan pesan kepada Long Wu, Long Liu dan pendeta Tao lainnya bahwa mereka memiliki masalah di reruntuhan. Saya awalnya ingin mengingatkan mereka untuk lebih berhati-hati di masa depan. Bagaimanapun, meskipun 9 jalan totem terkenal luas, 4 yang sebenarnya lebih kuat adalah naga 1, naga 2, 3 naga, dan 4. Secara khusus, 2 pendeta Tao, Long Yi dan Long Er, telah mencapai puncak naga sejati. Ini adalah dukungan sebenarnya dari 9 jalur totem. Adapun totem 9, gaya kerasnya dalam melakukan sesuatu juga menyinggung banyak orang. Tanpa dukungan Long Yi dan Long Er, wajar jika kita tetap bersikap low profile. Long Yi dan yang lainnya meninggalkan formasi ini karena mereka takut jika sesuatu terjadi pada mereka, sesuatu akan terjadi pada saudara-saudara yang tersisa juga. Dia mengingatkan mereka untuk berhati-hati di masa depan, dan juga mengatakan kepada mereka untuk tidak datang menyelamatkan mereka. Lagi pula, jika Long 1 dan Long 2 tidak bisa mengatasinya, jika Long 5, Long 9 dan yang lainnya datang, mereka akan mati sia-sia. Namun, meskipun ada kesenjangan besar dalam budidaya antara 9 totem, mereka sangat menekankan kesetiaan.
Saya mengetahui bahwa sesuatu mungkin terjadi pada keempat bersaudara itu. Belum lagi yang lebih lemah seperti Long Liu, Long Jiu dan lainnya, bahkan guru Tao Long Wu yang sedang mengasingkan diri segera keluar dari pengasingan dan datang ke sini. Untungnya, guru Tao Long Wu juga mengetahui urutan di mana Jie Tianran menghancurkan formasi. Meskipun budidayanya sedikit lebih lemah, butuh waktu lebih lama dan dia masih berhasil mencapai akhir. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya tidak hanya tidak dapat menyelamatkan keempat bersaudara itu, tetapi mereka juga akan terjebak di sini. Sepertinya tidak terpengaruh oleh tempat ini. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat, guru Tao Long Wu bertanya kepada Chu Feng. Itu juga terpengaruh, tapi saya hampir tidak bisa menahannya, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, tolong bantu aku untuk menemukan keempat saudara laki-lakiku. Mereka seharusnya terjebak di sini juga. Teman kecil Chu Feng, meskipun ini pertama kalinya kita bertemu, kita bukan saudara. Tanpa alasan, aku seharusnya tidak mengajukan permintaan seperti itu di tempat berbahaya seperti itu. Tetapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Selama kamu bisa menyelamatkan keempat saudara lelakiku, aku akan menyetujuimu tidak peduli bagaimana kondisimu, miliki. Tuan Long Wudao pasti sudah cukup tua, tetapi ketika dia berbicara saat ini, dia tidak hanya berdoa memohon keikhlasan, tetapi juga memiliki mata merah dan wajah yang penuh ketulusan. Terlihat jelas bahwa dia sangat mengkhawatirkan keempat saudara laki-lakinya.